Halo kawan-kawan semua, di kesempatan kali ini kita akan ulas tentang pemasangan mulsa plastik. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pemasangan mulsa plastik merupakan salah satu perawatan tanaman sebelum kita menanam, di mana pemasangan mulsa plastik kita harapkan dapat memberi dampak positif bagi tanaman kita, yaitu hasil yang melimpah. Dan di kesempatan kali ini kita akan ulas tentang pemasangan mulsa plastik untuk tanaman cabai. Namun cara ini hampir sama saja dengan pemasangan mulsa plastik untuk tanaman lain seperti sayuran dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa fungsi sebenarnya mulsa yang akan kita pasang. Ketika kita sudah mengetahui fungsi dan manfaat daripada mulsa tersebut, maka kita bisa punya suatu pandangan atau pegangan pada saat kita memasang mulsanya. Karena fungsi dan manfaat mulsa ini bisa maksimal atau bisa berdampak pada tanaman kita apabila kita memasang mulsa dengan baik dan benar. Untuk itu, mari kita ulas terlebih dahulu fungsi dan manfaat mulsa yang akan kita gunakan untuk perawatan tanaman kita. Dan nanti kita akan ulas hal yang lebih penting lagi, yaitu tentang pemasangan. Pemasangan sangat berpengaruh terhadap fungsi dan manfaat daripada mulsa ini. Oke kawan-kawan, langsung saja kita ulas. Yang pertama, fungsi daripada mulsa plastiknya adalah untuk menekan pertumbuhan gulma pengganggu pada tanaman kita. Karena gulma dapat mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Gulma akan menyerap berbagai kandungan nutrisi atau unsur hara yang diperlukan tanaman kita. Selain itu, gulma juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya OPT atau organisme pengganggu tanaman seperti ulat, hama trip, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua adalah menjaga kelembapan tanah agar tetap normal. Namun kelembapan tanah bisa normal apabila pemasangan benar dan sesuai dengan lebar daripada bedengan kita. Nanti kita akan ulas cara pemasangannya untuk fungsi yang kedua ini. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mencegah erosi atau tercucinya unsur hara yang ada pada tanah akibat tergerus air hujan. Kemudian fungsi yang keempat adalah pancaran sinar ultraviolet dari mulsa plastik dapat mencegah serangan hama penyakit. Untuk tanaman cabai biasanya kita jumpai serangan hama kutu-kutuan seperti trip, aphids, dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan, langsung saja kita akan ulas cara pemasangannya agar fungsi dan manfaat mulsa plastik bisa maksimal. Yang pertama adalah pemasangan cap atau cantolan daripada mulsa agar tidak kendor, sehingga tidak menimbulkan rongga udara masuk ke dalam mulsa. Pemasangan mulsa warna perak di atas dan hitam di bawah, karena warna perak yang akan memancarkan balik sinar ultraviolet ke bagian bawah daun tanaman kita. Karena hama biasanya akan bersembunyi di bagian bawah daun untuk menghindari panasnya sinar matahari, sehingga pemasangan mulsa yang silver ini bisa menghalau dari bagian bawah daun tanaman kita. Lalu hal yang sangat penting kita perhatikan adalah lebar mulsa. Terkadang kita memasang mulsa hanya di bagian atas bedengan atau tidak menutup seluruh bagian bedengan, termasuk samping kiri,
dan samping kanan. Padahal cara ini sebenarnya kurang tepat kita lakukan. Sebaiknya bagian bedengan kita harus tertutup secara keseluruhan. Lalu bagian pinggir dari mulsa harus kita usahakan kita tutup dengan tanah. Tujuannya agar udara tidak masuk dari celah-celah mulsa yang mengakibatkan penguapan pada tanah yang kita tutupi mulsa. Atau dengan kata lain, apabila udara masuk dari bagian sisi mulsa yang terbuka, maka udara tersebut akan membawa uap air, sehingga bedengan akan semakin kering. Atau kelembapan tanah menjadi tidak normal dan mengakibatkan tanah menjadi keras, dan saat itu juga perkembangan akar tanaman kita akan menjadi terganggu. Dampak dari pemasangan yang kurang baik ini biasanya akan sangat terasa pada musim kemarau. Kemudian tujuan lain penutupan bagian pinggir mulsa dengan tanah adalah supaya saat hujan ataupun saat melakukan penyiraman tanaman dapat mengurangi hilangnya unsur hara yang ada pada tanaman akibat terbawa air.